Media Zionis belak-belakan mengaku bahwa pasukan Israel tak bisa mengalahkan militan Hamas. Gerakan yang selama ini dilakukan Hamas diakui menunjukkan kekuatan besar dari pasukan Brigade Al-Qassam di jalur utara Gaza. Adanya banyak tentara Israel di jalur tersebut nyatanya tak bisa mengalahkan pergerakan dari militan Hamas. Dari laporan Al-Maidan, Yahya Al-Sinwar, pimpinan gerakan Hamas di Gaza, telah menjadi bencana bagi militan Israel. Secara psikologi, surat kabar Zionis Haaretz juga menyoroti bagaimana militan Hamas lebih unggul dibandingkan dengan pasukan Israel. Tak hanya itu, surat kabar berbahasa Ibrani, Yediot Ahronot, juga menggambarkan kabinet perang Tel Aviv sebagai pihak yang menyerah dan tidak bertanggung jawab atas konflik yang terjadi. Media tersebut juga dalam sebuah laporan mengakui bahwa inisiatif pembangunan Gaza kini berada di tangan pasukan Hamas. Sejumlah pengamat militer mengatakan bahwa gencatan senjata Israel ke jalur Gaza adalah bagian dari strategi pasukan Hamas untuk melumpuhkan Israel. Hamas bahkan disebutkan sedang melakukan misi dan menyiapkan taktik dalam rencananya itu. Hal ini disampaikan oleh jurnalis militer dari surat kabar Yediot Ahronot, Yossi Yehoshua. Yehoshua menyebut Hamas sedang menyusun syarat-syarat perjanjian dengan Israel untuk pembebasan para sandera. Upaya Hamas yang sempat menunda melakukan pembebasan tahap kedua juga diakui Yehoshua sebagai bagian dari strategi yang dilancarkan oleh Hamas. Dalam kondisi ini, ia menyebut bahwa militan Israel mustahil bisa menang apabila tidak berhasil menduduki jalur Gaza, lantaran belum semua tawanan dibebaskan. Gencatan senjata sendiri diperpanjang yang semula 4 hari kini bertambah 2 hari sampai Rabu 29 November esok hari. Dalam proses gencatan senjata ini, militan Hamas sudah melakukan pembebasan sandera dalam 4 gelombang. Kekacauan di internal pasukan Israel justru terjadi di tengah gencatan senjata dalam konflik melawan Hamas. Kini banyak tentara Israel yang memilih kabur dan enggan berperang melawan pasukan Hamas di jalur Gaza. Dari laporan surat kabar Yediot Ahronot pada Senin 27 November, tentara Israel dilaporkan memecat komandan batalion tempur dan juga wakilnya karena kabur di tengah pertempuran pada akhir Oktober silam. Pasukan pertahanan Israel atau IDF memutuskan pemecatan setelah 2 perwira tinggi ini mundur dari posisinya selama manuver darat berlangsung. Dari laporan Palestine Chronicle, para perwira tersebut bersama dengan puluhan bawahannya menyatakan bahwa mereka memutuskan untuk mundur karena unit tersebut tak menerima dukungan militer atau perlindungan udara ketika menghadapi puluhan pejuang dari Brigade Al-Qassam selama penyergapan. Krisis parah pasukan pun terjadi di kubu Israel buntut mundur massalnya tentara Zionis tersebut. Puluhan tentara yang kabur ini juga menolak kembali berperang di jalur Gaza. Pasukan ini harus pasrah dipukul mundur dan dikalahkan oleh militan Hamas. Pasukan militer Israel lagi-lagi melanggar upaya gencatan senjata di jalur Gaza. Seorang saksi mata pada Selasa 28 November hari ini mendapati pasukan Zionis melakukan serangan udara dengan jet tempur mereka. Saksi mata mengklaim menyaksikan langsung ledakan dahsyat mengguncang wilayah timur dan utara jalur Gaza. 2 titik yang menjadi sasaran serangan udara militer Israel adalah distrik Shairatwan 3 km sebelah timur Gaza. Serangan udara ini juga dilaporkan berlangsung di wilayah pantai utara Gaza. Serangan ini adalah kali pertama jet tempur Israel muncul di wilayah utara. Penembakan hebat terdengar di timur dan utara kota Gaza meski ada gencatan senjata kemanusiaan yang saat ini masih berlangsung. Hingga saat ini baik Hamas maupun pasukan pertahanan Israel atau IDF masih belum memberikan pernyataan apapun soal serangan ini. Sebelumnya pasukan Israel juga dilaporkan melakukan serangan di daerah Jenin tepi barat, yang mana tentara Israel menembak mati setidaknya 4 orang remaja Palestina. Taktik cerdas dilakukan oleh pasukan Hamas dalam serangannya menggempur wilayah Israel. Alat yang tak terduga seperti pengeras suara digunakan oleh Hamas dan menjadi senjata paling sederhana yang bisa mengacaukan serangan Israel.
Dikutip dari Al-Maidan, Hamas terus menggunakan taktik baru yang mengejutkan pasukan Israel. Koresponden militer Israel, Yoav Zitun, menegaskan bahwa banyak trik cerdas dilakukan Hamas dalam serangan terakhirnya, di mana Brigade Al-Qassam ini menggunakan pengeras suara di ganggang titik serangan Israel. Pengeras suara ini berisi percakapan bahasa Arab yang mengacau dari pasukan Israel. Hal ini membuat tentara Israel terkecoh dan menyerang wilayah yang dipenuhi pengeras suara itu. Pengeras suara tersebut berisi percakapan dalam bahasa Arab dan sebagian besar adalah suara anak-anak hingga remaja. Pasukan Israel yang mendengar teriakan ini langsung menyerang dengan senapan mesin dan rudal anti-tanknya. Dengan begitu banyak senjata Israel habis sia-sia dan tak berhasil menyerang militan Hamas. Last night, some of them returned home. Not home yet, but returned to Israel. Most of them were kidnapped from the houses over here. Is when the terrorists infiltrated into the kibbutz itself. Pemilik platform media sosial X, Elon Musk, bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Elon Musk pun menyatakan mendukung Israel untuk menggempur wilayah Hamas. Hal ini membuat tagar boykot X menjadi trending topik. Dikutip dari Al Jazeera, Elon Musk bersama dengan Benjamin Netanyahu mengunjungi kibbutz di wilayah Kfar Aza. Keduanya menggunakan rompi anti peluru di medan perang yang diserang oleh Hamas pada 7 Oktober silam. Elon Musk sendiri dalam kunjungannya mengaku mendukung langkah Israel untuk melenyapkan Hamas. Buntut aksinya itu, hashtag boykot X menggema dan menjadi trending topik nomor 1 di aplikasi cuitan tersebut. Hal ini sebagai bentuk kecaman publik pada Elon Musk yang justru menggaungkan dukungan pada Israel. Kunjungan Elon Musk ini dilakukan pada hari keempat gencatan senjata antara Israel dan juga Hamas. Gencatan senjata ini diumumkan pada 23 November 2023 lalu. Selama gencatan senjata, baik pihak Israel dan juga Hamas setuju untuk melepaskan puluhan tawanan yang mereka tangkap sepanjang konflik ini. Presiden Rusia Vladimir Putin lagi-lagi mengecam keras aksi militan Israel. Kecaman ini berkaitan soal penyerangan yang dilakukan militan Israel terhadap Bandara Internasional Damaskus di wilayah Suriah. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menegaskan bahwa serangan ini justru memperburuk ketegangan yang terjadi buntut konflik Hamas dan juga Israel. Utusan Vladimir Putin ini juga memperingatkan bahwa serangan keji itu sangat berbahaya dan memperburuk situasi konflik di jalur Gaza. Diketahui Israel menyerang Bandara Damaskus pada Minggu 26 November lalu. Buntut serangan tersebut, bandara utama internasional ini tak bisa lagi beroperasi. Serangan tersebut pun dilaporkan menargetkan landasan pacu. Suara ledakan juga terdengar dari arah bandara militer di daerah Mazeh di sisi lain dari Damaskus. Amerika Serikat sudah mulai tak sejalan dengan langkah-langkah yang dilakukan Israel dalam konflik di jalur Gaza. Amerika Serikat kini mengecam aksi IDF yang ingin memindahkan massal warga Gaza. Dikutip dari Time of Israel, pejabat senior Amerika Serikat Washington menegaskan bahwa pemerintahan Joe Biden menentang perpindahan massal warga Palestina. Amerika Serikat mengecam niat Israel yang ingin memindahkan warga Gaza dari wilayah utara maupun selatan. Pernyataan ini setelah ancaman dari penasehat keamanan Amerika Serikat agar Israel belajar dari kekalahannya dalam serangan darat di Gaza Utara. Serangan di jalur utara ini tak membuahkan hasil dan justru menewaskan banyak warga sipil. Operasi IDF terjadi setelah Hamas dan kelompok teror Gaza lainnya membantai setidaknya 1.200 orang di Israel dan menyandra sekitar 240 orang di wilayah Gaza. Setelah pemboman udara selama 3 minggu, Israel melancarkan serangan darat bertahap pada 27 Oktober yang dimulai di Gaza Utara, namun serangan tersebut juga tidak membawa progres yang signifikan. Iran telah mengumumkan kapal perusak baru pada Senin 27 November di tengah situasi maritim yang memanas. Buntut konflik Israel dan juga Hamas, kapal perusak ini adalah armada laut Kaspia milik Iran. Dikutip dari Jerusalem Post, peluncuran kapal perusak ini dihadiri oleh Komandan Angkatan Laut Iran,
Shahram Irani dan juga Komandan Angkatan Bersenjata Iran, Maijen Muhammad Hussein. Kapal perang tersebut diberi nama Iris Delaman yang punya peralatan modern dan juga bisa berkontribusi pada Angkatan Laut Iran. Upacara penyerahan kapal baru ini diadakan di Pelabuhan Bandar Anzail di Kaspia. Kapal perusak ini menjadi bagian kapal serupa kelas Iran Moj atau Moj dengan berat sekitar 1.500 ton. Kapal ini juga langsung disiagakan untuk menjaga jalur maritim di tengah konflik memanas di jalur laut, buntut konflik antara Hamas dan juga Israel. Presiden Rusia Vladimir Putin lagi-lagi mengecam keras aksi militan Israel. Kecaman ini berkaitan soal penyerangan yang dilakukan militan Israel terhadap Bandara Internasional Damaskus di wilayah Suriah. Dikutip dari Pars Today, para pengamat militer baru-baru ini mengabarkan bahwa larinya 2.000 tentara Israel ini tak pernah terjadi sejak berdirinya Angkatan Bersenjata Israel. Informasi ini sengaja ditutupi oleh Israel karena takut lebih banyak tentara yang disersi. Angkatan Bersenjata Israel menerapkan hukuman berat bagi para prajurit yang lari dari tugas selama perang berlangsung. Sebagian tentara rezim Zionis yang lari dari tugas ini berasal dari pasukan inti yang akan mendapatkan hukuman 1 hingga 2 hari kurungan penjara. Seperti diketahui, militer Israel telah memanggil setidaknya 360.000 pasukan cadangan mereka. Pasukan tersebut disiagakan untuk melakukan perang di jalur Gaza.